A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Shadaqallahul azim. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras, padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah, dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Baqarah ayat 74. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. An Aliyin radhiyallahu anhu, tafaddal ala man syi'ta fa anta amiruhu was'al man syi'ta fa anta asiruhu wastagni amman syi'ta fa innaka nadhiruhu. Sahabat Ali radhiyallahu an berkata, silahkan engkau berbuat baik kepada orang yang engkau kehendaki, maka engkau jadi rajanya. Dan memintalah kepada orang yang engkau kehendaki, tentu engkau jadi abdinya atau hambanya. Dan cukupkanlah dengan apa yang ada padamu, tidak meminta kepada orang yang engkau kehendaki, tentu engkau jadi orang yang dipandang kaya seperti dia. Jangan suka meminta sesuatu kepada selain Allah, dan berilah orang lain dengan sesuatu yang ada padamu, sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau bersabda, man ahabba syai'an fahuwa asirun lahu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, dia jadi hambanya. Sayyidina Ali radhiyallahu an, beliau berkata, ana abdu man 'allamani harfan fa in syaa'a ba'ani wa in syaa'a a'taqani. Aku sanggup jadi hamba orang yang telah mengajarku walau satu huruf. Apabila ia menghendaki, ia menjualku, dan apabila ia menghendaki, ia memerdekakanku. Nanti bisa dilihat
di surat 8 ayat 63, dan juga tentang hati manusia itu ada yang sehat, Al-Baqarah 1-5, hati mati Al-Baqarah 6-7, dan hati sakit adalah Al-Baqarah ayat 8-20. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kita, hatinya kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat, sehingga tidak saling benci membenci. Kalau saling benci membenci berarti itu adalah sakit hatinya. Oleh karena itu di surat 59 ayat 10 ada sebuah doa, Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin, bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Kami senang sekali pada saat ini bisa bertemu dengan ibu-ibu BCA di Kota Baru, Driorejo, Gresik, Jatim, Indonesia, untuk mengajak diri kita, keluarga besar kita dan umat Islam untuk mencintai dakwah dengan Al-Quran yang suci ini. Allahumma arhamna bil Quran, ya Allah rahmati kami dengan Al-Quran ini. Berilah kasih sayang kepada kami, keluarga besar kami, dan juga umat Islam di bumi ini. Mudah-mudahan menjadi umat yang hatinya damai, yang nafsunya nafsul mutmainnah, sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Fajr ayat 27-30. Baiklah, hari ini kita perhatikan kajian kita di surat Al-Baqarah ayat 74. Dalam ayat ini diungkapkan watak orang-orang Yahudi. Sesudah mereka diberi petunjuk ke jalan yang benar dan sudah pula memahami kebenaran, hati mereka keras membatu, bahkan lebih keras lagi. Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan hati orang Yahudi itu dengan batu yang dalam istilah geologi digunakan untuk menyebut segala macam benda yang merupakan spesies dari karang atau materi seperti karang yang bersifat keras. Untuk menunjukkan kekerasan hati mereka untuk menerima petunjuk Allah, bahkan mungkin lebih keras lagi. Walaupun batu itu keras, tetapi pada suatu saat dan oleh suatu sebab dapat terbelah atau retak. Dari batu yang retak itu memancarkan air dan kemudian berkumpul menjadi anak-anak sungai. Kadang-kadang batu-batu itu jatuh dari gunung karena patuh kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kisah dulu, Bu, seorang ulama, ya, seorang hamba Allah yang disebut anak batu, Bu, Ibnu Hajar, ya. Karena disebut anak batu, maka hamba Allah ini akhirnya pergi dari rumahnya untuk pergi mencari ilmu. Ya, ternyata dengan ilmu, manusia yang sekeras batu, manusia yang bodoh kayak apapun akan menjadi manusia yang pandai, yang berwatak keras seperti batu. Dengan disentuh ilmu, maka dia akan punya hati yang lemah lembut, ya. Akhirnya di dekat
gunung, ya. Di situ dia mengamati ada air yang memancar dari atas, kemudian turun yang mengenai batu, dan lama kelamaan batu yang kuat itu, yang keras itu akhirnya menjadi apa, Bu? Lobang. Ya, jadi batu yang keras itu, Bu, kalau ditetesi air terus menerus, maka batu itu akan menjadi lubang. Akhirnya hamba Allah itu berpikir, oh berarti kalau kita ini mau belajar, lama-lama kita pasti akan bisa pandai. Akhirnya Allah mengilhamkan, ya, petunjuk kepadanya. Akhirnya dia berguru kepada seorang guru yang alim. Akhirnya beliau ini menjadi ulama yang besar yang disebut Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, ini bisa menjadi motivasi bagi kita. Maka kita tidak boleh putus asa. Kita harus senantiasa belajar dan belajar dan belajar sebagai pelajar yang pembelajar dan terpelajar. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajar-pelajar, siswa-siswi kita menjadi umat yang terbaik, yang berakhlakul karimah, dan mudah-mudahan bisa menjadi pemimpin-pemimpin pada zaman-zaman yang akan datang, dan mudah-mudahan mendapatkan prestasi, yaitu selamat dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Demikianlah halnya hati orang Yahudi, lebih keras dari batu, bagaikan tak mengenal retak sedikit pun. Hati mereka tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran agama ataupun nasihat-nasihat yang biasanya dapat menembus hati mereka. Namun demikian, di antara hati yang keras membatu itu terdapat hati yang disinari oleh iman, sehingga hati itu berubah dari keras menjadi lembut karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang demikian itu banyak disaksikan dalam kehidupan sehari-hari. Hati yang tadinya biasa membangkang, menentang agama, akhirnya menjadi lembut. Orang yang biasanya berbuat maksiat menjadi orang yang taat berkat petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillahi la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalilan ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka, karena mereka berendah hati kepada Allah dan mereka tidak menjual belikan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Surat Ali Imran ayat 199. Jadi mari kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hati-hati kita ini yang sakit, mudah-mudahan bisa menjadi sembuh dengan cara taubatan nasuha, ya, di surat 66 ayat 6 sampai ayat 8. Mudah-mudahan hati yang mati mendapatkan hidayah al-Islam sehingga mereka bisa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hati-hati kita umat Islam mudah-mudahan yang sehat dan bertambah sehat. Terakhir di surat At-Taubah ayat 99,
wa minal a'rabi man yu'minu billahi wal yaumil akhiri wa yattakhidu ma yunfiqu qurbatin indallahi wa salawatir rasul. Dan di antara orang-orang Arab Badui itu ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian dan memandang apa yang diinfakannya di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa beribadah, baik yang wajib, baik yang sunnah, baik kita berinfak, bersedekah, berzikir, dan semuanya mudah-mudahan mengantarkan hati-hati kita menjadi hati-hati yang lemah, lembut, ya, sebagaimana nanti di surat Ali Imran 159, yaitu Rasulullah itu berhati lemah lembut, sehingga orang-orang yang dulunya itu menjadi lawan dengan izin Allah akan berubah menjadi kawan, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingannya kepada umat Islam ini untuk senantiasa bersatu di dalam rangka untuk mengkokohkan Islamnya, imannya, dan ihsannya, sehingga bisa menjadi umat yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardo binuri syamsika wa qamarika abada abada. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.